Ya, ada kata-kata baru yang kerap kali kita dengar nih, Apa yaitu tuh? lockdown, PSBB, circuit breaker, udah deh pusing kepalanya gitu ya selama setahun ini. Benar nggak? Iya. Ya, nah pemirsa sekalian bagaimana dengan Anda? Saat ini Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata dan juga istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, Good News Program tentunya dapat pula Anda saksikan melalui YouTube channel kami @Anugerah Ministries. Kalau Anda selama ini sudah diberkati dengan channel ini, yuk bersama-sama give us a support. Dengan cara Anda bisa subscribe, Anda bisa share ulang ke teman-teman Anda, supaya kita bisa belajar sama-sama dan mendengarkan hal-hal yang luar biasa dari narasumber yang selalu kami undang ya. Ya, 2 orang narasumber yang luar biasa, siapa nih? sangat spesial nih, kita nunggunya 15 tahun ya kan? Oh iya, lama banget. Ada Pastor Jonathan Patiasina bersama dengan istrinya, Pastor Marlina Patiasina. Puji Alright, Tuhan. ya puji Tuhan pemirsa sekalian, topik hari ini kita akan angkat yaitu spiritual anticipation. Ini akan equip Anda, oleh karena itu siapin diri Anda, pakai sabuk pengaman, lihat baik-baik, matikan semua notif supaya nggak ganggu ya dan fokus, oke? Puji Tuhan, kita akan saksikan satu cuplikan yang satu ini. Jonathan dan Marlina Patiasina atau akrab disapa Kak Jo dan Kak Ina merupakan sepasang suami istri yang sudah banyak mengajar dan memuridkan. Bukan hanya di Indonesia saja, bahkan sampai ke mancanegara. Memimpin Garam Ministry, komunitas Alkitabiah yang berpusat di Melbourne, Australia. Komunitas ini menekankan pada interaksi dalam karakter dan karunia untuk memenuhi amanat agung dari Tuhan Yesus. Selain itu, mereka kini juga menggembalakan di GBI Rock Makassar. Tentunya bukan hal yang mudah menggembalakan, memimpin, serta memuridkan di tengah pandemik seperti saat ini. Tidak ada satu orang pun yang akan memprediksikan terjadi seperti kondisi saat ini. Pada episode Spiritual Anticipation, Kak Jo dan Kak Ina akan membahas mengenai hikmat yang Tuhan taruh dalam hidup mereka di masa seperti ini. Jangan lewatkan episode kali ini supaya kita bangun iman kita bersama-sama hanya di Good News Program. Anda sedang menyaksikan Good News Program, topik kita hari ini adalah Spiritual Anticipation. Dan seperti yang kami janjikan, menampilkan narasumber kita hari ini ada Pastor Jonathan dan istrinya, Pastor Marlina Patiasina. Alright, ya Bang Jo apa kabar? Shalom. Shalom. Kabar baik, terima kasih. Puji Tuhan. Akhirnya bisa sampai juga di Good News Program ya. Iya, 15 tahun loh kami menunggu Bang Jo sama Kak Ina. Gak selama itu kali. Iya, Good selama News Program ini itu. udah mengudara 15 tahun loh. Iya Kami betul. termasuk orang yang nonton Good News juga loh. Oh puji Tuhan, dari ya, Melbourne puji padahal Tuhan. ini ya. Iya, iya. Ya oke, nah bisa ceritakan nggak bagaimana kondisi Anda? Karena kan kita tahu nih ya semua ini buat everything meltdown gitu. Dengan lockdown yang begitu bervariatif gitu ya, kadang-kadang bisa dibuka, kadang-kadang ditutup. Kondisi Melbourne sekarang ini gimana pada saat ini? Kalau kondisi Melbourne yang sekarang sudah sangat bebas ya. Kita udah nggak Nice. perlu pakai masker, jalan Oh, kemana-mana. Really? Udah bebas banget. Jadi kalau Melbourne sekarang sudah bebas. It seems to be kita sudah mengalahkan COVID itu. Jadi rupanya Wow, Amazing. ya, keren, ditutupnya border yeay. sekian lama, ya. Dengan ditutupnya border, kita kemudian yang contracted jadi sangat berkurang. Jadi rupanya itu diimport datangnya. Jadi setelah tapi memang lockdownnya sih brutal banget kan. Kita tahu bahwa Melbourne lockdownnya dari semua negara mungkin yang paling brutal di Australia kali. Dan Wow. Melbourne yang paling brutal dari semuanya karena COVID di Melbourne paling banyak yang kena, yang meninggal juga paling banyak di Victoria atau ya di State Victoria. Jadi di sini luar biasa. Tapi sekarang kita sudah bisa kemana-mana, sudah bebas kerjakan semuanya. Hanya Wow. ada protokol kesehatan tetap kita lakukan, Yeah. misalnya menjaga jarak. Kalau di kendaraan umum disarankan pakai masker. Ya. Alright. Itu Nah, aja. cuman Yang tuh, lain border negara tetap belum dibuka kan ya di Australia? Belum. border belum Karena dibuka. itu import katanya kan, dia nggak mau Iya. import
virus corona. Oke. Iyalah, susah banget orang masuk Australia mau bawa buah aja nggak boleh, nggak berani, bisa didenda ribuan dolar kan? Iya betul. Iya, Nah, iya. mungkin Bang Jo sama Kak Ina bisa ceritakan ketika Melbourne pertama kali di lockdown yang secara brutal itu ataupun yang kedua, itu bagaimana keadaan kalian di sana? Oke, kita kan waktu itu traveling dari Makassar, Maret tahun 2020 kemarin, 2019. 2019 ya. Ya, jadi kita sampai itu udah lockdown dan kita karantina 14 hari di rumah. Jadi saya ingat banget waktu saya punya kesehatan juga cukup terganggu waktu itu, jadi saya sempat swab dan tunggunya lebih kurang 1 minggu hasilnya. Dan emang pada saat itu keadaan begitu tegang sekali. Tapi itulah kita mengalami bahwa hanya kekuatan dari Tuhan aja kita bisa melewatinya. Ya. Iya. Nah, dengan jadwal kalian yang begitu padat nih ya. Ini untuk bagi pemirsa sekalian yang belum kenal nih, Bang Jo ini sama istrinya Kak Ina ini ada orang yang bukan super sibuk lagi tapi hyper super sibuk gitu ya. Nah, kadang-kadang bingung nih kalau misalnya pas sempat chatting dengan mereka mesti tanya dulu ini posisi di mana. Karena kadang-kadang bisa aja macam-macam, entar Toraja, entar di Melbourne, entar Jakarta, entar Surabaya, bisa di Jogja, di Bali. Makassar. Entar kadang-kadang bisa tahu-tahu di Israel gitu. Bingung banget gitu. Nah, so how do you cope with all these brutal changes? Ya. Dengan yang terjadi dari dulu dan sekarang gini. Ya sebenarnya sejujurnya kita mengalami itu shock terapi banget di awal-awalnya. Kita kaget terus tidak menyangka. Yaitu yang saya bilang bahwa saya dan istri kemudian waktu bulan Maret pikir April kita udah bisa jalan. Kita nggak bisa. Tunda lagi. Mungkin Mei bisa. Jadi tiap bulan kita mengharapkan dan itu ganti jadwal tiket. Sampai akhirnya kita sudah tidak peduli lagi karena semuanya diganti, semuanya berubah. Dan di situ kita belajar ya. Waktu pertama kita pikir, we can cope with this easy. Tapi kemudian ketika orang-orang dekat yang kita kenal meninggal satu persatu. Dalam 1 minggu ada 10 orang yang kita kenal dengan baik meninggal. Terus kita mulai, wow, this is something, this is not. Ini bukan kayak biasa lagi, ini kayaknya sesuatu yang kita perlu perhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan saya sadar bahwa, kita perlu mendengar apa yang Tuhan mau katakan buat kita dan sekarang. Jadi kemudian ada beberapa hal yang berubah. Kita kaget banget. Terbiasa travel, sekarang nggak travel. Ya. Makanya. Jadi orang bilang, ini bagaimana ini? Ya, semua orang karena udah berharap kita bakal terbang apa gimana. Sekarang kita ada di Melbourne. Dan saya beritahu 1 tahun ini atau 13 bulan ini adalah 13 bulan yang paling fruitful, yang paling menyenangkan. Walaupun di awalnya kita agak sedikit bingung. Sekarang kita bilang, this is a 13 month of fruitfulness buat kita. Right. Wow, Saya rasa keren. pasti jemaat Salt Ministry di Melbourne seneng banget. Nah, udah tuh doa kita dijawab. Udah jangan kemana-mana di rumah aja gitu pasti. This is home gitu ya. Iya. Mungkin bagi teman-teman yang pemirsa yang belum terlalu tahu tentang skup layanannya kalian berdua, boleh ceritakan sedikit tentang gereja yang ada di Melbourne, di Makassar dan tempat lain gitu. Silakan. Sementara ini saya dan istri saya, harusnya Ina adalah gembala dari Garam Melbourne, ya, Salt Melbourne atau Garam Melbourne. Ina adalah gembala, dia pastor di situ. Di Melbourne kita ada 3 station yang kecil-kecil, tapi kita coba untuk terus memperkuat komunitas kita. Kita ada di bawah RIM, Rock International Ministry. Kita berafiliasi dengan RIM yang ada di Denpasar. Dan kemudian saya secara pribadi masih menggembalakan gereja Rock yang ada di Makassar. Wow. Juga masih oversight dari sebuah gereja yang ada di Toraja. Ada beberapa komunitas-komunitas yang ada di Jakarta, di Batam, di Manado yang kita overseer dalam pertumbuhan mereka. Jadi kalau mau dibilang sibuk, mungkin sibuk. Tapi saya kira nggak sangat sibuk, tapi itulah kerjaan kita di dalam memberikan
memberikan arahan-arahan dan bimbingan buat gereja-gereja ini. Iya, ya. Bagaimana dengan anak-anak Kak Ina? Bisa terangin anak-anak sekarang kondisinya gimana? Mereka tambah tinggi kah, tambah besar kah, gimana? Ya, Jessie sama BJ, Jessie udah selesai kuliahnya. Amen, congratulations ya, amazing. Puji Congrats. Tuhan. Puji Tuhan, terus BJ sekarang dia masih kuliah, masih online. Tapi dia tadi juga dia ke kampus. Ini saya merasakan bahwa Tuhan luar biasa sekali ya. Maksudnya bukan luar biasa kita senang karena COVID-19 ini, bukan. Tapi kesempatan untuk ada di rumah itu. Bersama dengan anak-anak. Jadi bayangin, more than 1 year. Kita berempat di rumah. Dan mungkin saya bilang, sebentar lagi masa honeymoon kita selesai ini. Saya Iya. excited dengan mereka, kita bisa ngobrol, bisa sharing, bisa yang ini pertama kali selama kita menikah 25 tahun ini untuk kita ada di rumah lebih dari 1 tahun. Wow. Iya. Nah, tadi Bang Jo ada bilang ya bahwa selain Garam Ministry yang di Melbourne, juga pastoring Rock Church yang ada di Makassar dan overseeing beberapa gereja di seluruh pelosok di Indonesia. Bagaimana cara melakukannya selama lockdown ini? Karena kan secara fisik Bang Jo dan Kak Ina ada di Melbourne, tapi bagaimana kemudian penerapannya? Come out to be bahwa sekarang jauh lebih gampang karena come out to be lebih menyenangkan sekarang karena ya saya tidak perlu keluar rumah tapi saya bisa ada di Makassar. Saya tidak perlu keluar rumah, saya di kamar saya saja, tapi saya bisa ada di Toraja, saya bisa ada di Jakarta, saya bisa ada di Manado, saya bisa ada di Batam. Wow, maha hadir dong berarti. Udah seperti Tuhan Yesus dong berarti. Dan jadi setiap minggu kita kalau hari Minggu saya Zoom 5 kali. Wow. Di Garam, kemudian di Rock ada 3 Zoom biasanya. Terus kemudian di Jakarta, kemudian 1 di tempat lain. Tapi ya kita kerjakan itu ada 5 Zoom satu hari. Wow. Dan saya suka bercanda sekarang ini saya bisa kirim video taping gitu ke 5 gereja dalam 1 hari Minggu gitu dan kita kerjakan lebih efektif. Dulu kita kan wirawiri gitu. Iya, betul. Terbang ke sini. By the way, satu hal yang jadi lebih baik bagi saya adalah saya punya sleeping jauh lebih baik. Oke, jam tidurnya ya cukup. Iya, karena saya waktu cek deep sleep saya tadinya sedikit sekali. Ternyata dalam pandemi ini tidur saya jadi lebih bagus, istirahat jadi lebih bagus. Awesome. Heart rate jadi lebih bagus. Ini ada banyak yang baik. Wah, makin sehat berarti. Panjang umur. Puji Tuhan. Bang Jo, saya mau tanya nih ya. 3 tahun yang lalu, Bang Jo waktu itu ngomong tentang di satu seminar di Surabaya tentang pertumbuhan gereja. Nah waktu itu saya menanyakan, saya nggak tahu masih ingat nggak, waktu itu di gereja Rock di Surabaya. Saya menanyakan, bagaimana kalau misalnya suatu hari akan ada gereja online yang mana kita nggak perlu bertemu secara fisik. I don't know whether you remember that question or not. Saya pertanyakan itu dan jawabannya di 3 tahun yang lalu tentunya ya. Anda mengatakan bahwa kalau gereja itu esensinya adalah kehadiran. Nah ini gimana sekarang? Pertanggungjawabannya bagaimana? Dengan apa yang Anda jabarkan itu. That's a good one. Itu yang kita bilang anticipation-nya bagaimana ya. Saya menilainya bahwa esensinya tetap, jadi ini yang kita sedang coba pertimbangkan sekarang ini ya. Jadi kita sedang move dari gathering to connection. Rupanya connection itu jadi dapat dikerjakan seperti yang kita kerjakan sekarang. If you're talking about connection, kalau kita terkoneksi. Jadi gathering bisa berkurang tapi koneksi tetap berjalan. Nah jadi sekarang kata koneksi ini yang kita perlu pertimbangkan ya. Di Garam sendiri kan punya filosofi yang kita sebut dengan simple, connected, serving. Itu kita punya itu. Keep simple, keep connected, keep serving. Itu yang kita coba kembangkan. Nah koneksi ini ternyata dapat berlaku dengan hal tersebut.
Akan tetapi bagaimanapun juga kita tetap mengerti prinsip daripada fellowship. Ya, ini yang kita sedang lihat bahwa apakah dengan keadaan seperti sekarang kita terkoneksi lewat sosial media dan kemudian lewat alat-alat elektronik ini, apakah bobot daripada fellowship kita akan bertumbuh di dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan yang mendasar atau kebutuhan-kebutuhan yang lebih dalam. Jadi tinggal itu saja. Tapi secara koneksi, saya kira untuk sementara lewat Zoom, lewat apa aja yang kita pakai, saya kira itu untuk koneksi akan sangat lebih bagus dalam konteks informasi, ya itu. Ya. Bagaimana dengan Kak Ina? Kak Ina, waktu lockdown kan berarti serumah dengan 3 pria gitu. Karena anak-anaknya dua-duanya cowok gitu ya. Menjadi satu-satunya female figure in the house, itu bagaimana Kak Ina? Ya, wow. Saya suka bilang saya memang paling cantik di rumah ya. Oh, no doubt. Dan mereka udah gede-gede semua. Nggak tahu, saya nikmati aja gitu, nikmati. Dan kita kan memang di sini nggak kayak di Indonesia ya, kita kerja sendiri, kita driving sendiri, kita masak sendiri. Jadi itu rutin pergi belanja ke grocery, lalu balik ke rumah. Ya saya sih nggak pintar masak, cuman sediain makanan buat mereka. Jadi I just feel like, karena saya pikir ya Tuhan nggak kasih saya anak perempuan, tapi saya sangat menikmati boleh melihat 2 jagoan ini boleh bertumbuh. Bahkan they really love the Lord, you know, they love the Lord, they serve the Lord, and I'm excited with them. Yang kedua mungkin dia mau masuk sekolah teologi nantinya, dia mau melayani Tuhan, tapi dengan jobnya sendiri dia melayani. So I thank God for them, ya, bersyukur. Right. Nah, di dalam kehidupan tentunya nggak bisa dipungkiri ya, maksudnya melihat sosok hamba Tuhan seperti kalian yang happily married, kemudian punya anak-anak yang luar biasa juga, pelayanan yang very fruitful gitu. Nah, bagi orang-orang yang hidupnya misalnya mereka mengalami setback dan meltdown, karena satu hal dan yang lain, misalnya kerugian selama pandemik ini, kemudian ada orang yang ditinggalkan. So, apa yang bisa kalian bilangin ke kami nih tentang apa yang menjadi pertanyaan saya nih? Saya kira yang pertama bahwa kita pun selama pandemi ini mengalami setback. Bahkan kita menyebutnya sebagai reset. Kita di reset ulang. Dalam hubungan pernikahan kita di reset ulang. Dan ini hal yang luar biasa sekali ya. Tanpa saya sadari bahwa kebersamaan kita selama 1 tahun ini mengubah banyak hal. Saya banyak diperbaharui. Bahkan ya luar biasa ya. Sekarang saya lebih mengenal anak-anak saya jauh lebih baik. Dulu saya pikir saya sudah kenal mereka baik. Dan mereka bertumbuh secara, mereka they're not kids anymore ya. Mereka udah 20 tahun dan 22 tahun. Jadi ya udah besar-besar. Mereka sudah punya tanggung jawab sendiri. Ya dulu kan mereka harus ikut kita. Sekarang kalau kita pergi mereka nggak ikut, sudah nggak mau mereka ikut kita. Tapi ini yang kemudian saya pelajari bahwa kita kemudian lebih menikmati hubungan dan total respect kepada mereka dari saya bertumbuh banget. Saya respect mereka jauh lebih baik. Kemudian saya mulai mengerti, mulai berbicara tidak seperti seorang bapak yang sekedar merintah ini, suruh. Tapi sekarang mulai lebih paham bagaimana. Dan saya kira saya dan istri saya re-educate lagi dalam sisi itu. Kita juga re-educate lagi di dalam penyelenggaraan seperti yang saya bilang tadi terhadap jemaat yang bermasalah, terhadap kita kemudian mengalami hal tersebut. Siapa bilang kita nggak takut? Kita takut juga. Siapa bilang kita kemudian cuma merasa enggak? Kita mengalami juga pengalaman bahwa wah ini gimana ya? Ini bagaimana ya? Ya, tapi rupanya disitulah kita bertemu dengan anugerah yang baru dari Tuhan dalam proses riset ini. So kita harus bilang bahwa begini, nggak usah khawatir ya, kita nggak perlu khawatir bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap situasi ini. Amin. Yang kita berdua perlu jaga memang adalah integritas iman kita dalam situasi seperti ini apa ya.
Mantap, Mantap. mantap. Bagaimana dengan orang-orang yang misalnya mereka sendirian ya? Kan nggak bisa dipungkiri kalau misalnya sekali lagi ada banyak keuntungan atau plus point pada waktu kita punya keluarga. Kita misalnya ada di dalam sebuah gereja lokal misalnya, atau punya keluarga inti yang sangat erat, sangat dekat. Kita punya anak-anak yang bisa kita perhatikan dan itu berbanding lurus dengan kesehatan mental kita juga. Nah, sedangkan anak-anak mereka merasa diberkati sekali pada waktu orang tuanya bersedia untuk grow dan belajar bertumbuh untuk kemudian treat anak-anak mereka untuk shift dengan gear yang lebih besar. Anak-anak nggak lagi kecil. Tapi bagaimana dengan mereka yang misalnya tinggal sendirian? Mereka terutama misalnya di kota-kota seperti Jakarta, di Melbourne, di Sydney, di Hong Kong, Singapura, yang mana udah nggak ada pengawasan orang tua and sometimes they felt alone. And not just alone tapi lonely gitu loh. Apalagi punya masalah-masalah yang bisnis mereka nggak jalan, mungkin putus pacar, mengalami perceraian, berbagai macam. So bisa kasih masukan nggak? Nah tetapi jangan dijawab dulu ya, nanti ini adalah untuk pertanyaan berikutnya supaya nanti kita bisa nyambung. Ya, nah bagaimana dengan Anda para pemirsa sekalian? Kita udah mendengarkan ada hal-hal yang luar biasa yang Bang Jo sama Kak Ina jabarkan nih bahwa ternyata kita perlu belajar untuk anticipate. Iya. Nah bagaimana dengan Anda? Hal-hal apa yang mungkin Anda rasa saya gagal nih antisipasi? Mungkin dalam hubungan yang sudah putus nih, yang sehingga Anda mungkin bahkan ada orang-orang yang mempertanyakan Tuhan nih, God are you real or not? Gitu loh. Kenapa kalau Tuhan real, kenapa kok masalah saya kok tambah berat nih? Nah jadi Anda bisa tuliskan, tinggalkan di kolom chat kita supaya kita bisa sama-sama berbagi rasa. Karena dikatakan tadi adalah koneksi itu sangat penting sekali ya. Yes. Jangan kemana-mana, stay tune hanya di Good News Program. Tahu kepada orang-orang yang saya muridkan, yuk belajar kembali, yuk kita re-educate diri kita. Kata itu muncul saya ulang-ulang bahwa kita perlu re-educate diri saya. Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Sesuatu yang luar biasa banget karena kita mendapatkan dua pembicara ini yang tadi saya katakan super sibuk, udah super hyper lagi ya. Yaitu Bang Jo, Jonathan Patiasina yang keren banget gitu ya, yang it's one of the sought after keynote speakers gitu di seminar-seminar that's gitu, right. bahkan kebangsaan dan yang lain-lain, dan istrinya Kak Marlina Tangkesalu gitu ya. Puji Tuhan, kembali bersama dengan mereka. Bang Jo, Kak Ina, tadi pertanyaan ini silakan dijawab, bagaimana dengan orang-orang yang merasa lonely gitu, mereka merasa God you're not fair gitu, gua nggak terima nih gitu ya, kalau ada orang-orang yang marah seperti itu, silakan. Sebenarnya selama pandemi ini tentu kita mengerti paling tidak ada tiga hal yang datang kepada banyak orang ya dalam apa yang saya perhatikan. Yang pertama, semua orang bisa struck by fear kan, mereka bisa punya ketakutan. Ya seperti saya bilang, waktu pertama-tama kita kira oke, tiba-tiba orang-orang dekat kita meninggal, terus kita mulai berkata, what is this? Apa yang terjadi? Jadi kita kemudian mulai berpikir, this is real. Yang kita hadapi ini adalah sesuatu yang real, bukan candaan, bukan. Jadi kemudian kita mesti take it seriously. Jadi kita kemudian mulai mengerti bahwa kalau kita takut, jawabannya kita mesti percaya pada Tuhan. Yaitu kita mulai berpikir itu. When you are afraid, trust in God. Jadi kita mulai masuk ke arah itu. Dan disitulah yang saya bilang tadi bahwa integritas iman kita betul-betul luar biasa di challenge bahwa kita betul-betul bisa menghadapi ketakutan, ya karena kan ketakutan tetap ada, secara natural kita takut, tapi kita kemudian menemukan penghiburan dalam ketakutan tersebut karena Tuhan ternyata adalah Tuhan yang berkata ini, berserulah kepadaku, ya selagi aku dapat ditemui, ya carilah aku. Jadi Tuhan terbuka untuk kita pada waktu itu, dan selama pandemi ini orang-orang yang ketakutan itu juga karena mereka takut. Ini dia yang berikut terjadi. Terjadi apa yang disebut dengan uncertainty. Mereka kemudian tidak pasti. Job tidak pasti. Kita tidak punya job. Nah, karena tidak punya job, tidak tahu mau makan apa. Kerja jadi nggak jelas. Ketakutan dalam banyak hal. Uncertainty terjadi. Nah, ini kemudian telah menimbulkan masalah besar. Orang jadi ketakutan. Maka dibilang terbanyak yang mati di pandemi COVID ini bukan karena COVID, mati karena ketakutan terbanyak. Dan kemudian mereka stressed out, mereka mengalami tekanan-tekanan.
Nah, tapi yang kemudian terjadi karena ini dia nih, orang terisolasi, ya, lonely kan. Lonely ini yang paling berat dari semuanya. Lonely itu ada seperti sebuah kekosongan yang tidak bisa terisi. Nah, kalau dia sebagai orang percaya dan dia mengalami lonely, itu kalau dia tidak tahu betul kemana dia harus pergi menemukan penghiburan, menemukan kekuatan dan encouragement, dia bisa patah semangat. Dia bisa kehilangan arah. Nah, disinilah kita perlu sekali untuk mengerti bahwa untuk combat yang 3 hal tadi itu, fear, uncertainty, and loneliness, ketakutan, ketidakpastian, dan kemudian kesepian, kita kemudian harus sungguh-sungguh menemukan secara pribadi apa yang Tuhan siapkan. Nah, disinilah yang saya sebut dengan spiritual anticipation perlu dari kita untuk kemudian datang kepada Tuhan untuk memenuhi apa yang Dia tawarkan kepada kita. Seperti yang saya bilang, kita di-reset kan, kita berdua belajar ulang. Kita penyelenggaraan gereja berbeda, terus kemudian pendekatan berbeda. Bagaimana ini? Kita harus seperti apa? Kita nggak tahu. Kita belajar bersama-sama. Kita duduk di hadapan Tuhan dan mohon Tuhan ajari kita. Jadi kita kemudian re-educate diri kita lagi dengan perkara-perkara baru untuk kemudian bisa menolong kita. Karena kita tidak bisa merasa kita tahu apa yang sedang terjadi. That's Kita right. nggak tahu. Uncertain. Saya nggak tahu. Kita nggak ingat. Orang tanya gimana? Nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya lagi datang ke atas. Ini bagaimana ini? Apalagi dari Makassar. Kapan datang ke Makassar? Gembala kapan ada di Makassar? Jawabannya saya nggak tahu. Ikan Napoleon udah nunggu nih. Iya. Kita kemudian nggak pasti dalam hal tersebut. Nah, disinilah ketika semuanya saya belajar bahwa di dalam hal seperti ini ekspektasi kita berdua kita lay low banget. Kita nggak berupaya berekspektasi sangat tinggi. Bukan berarti kehilangan harapan ya, tapi kita mulai tanggalkan ekspektasi kita untuk mengizinkan Tuhan mengisi kita dengan apa yang Dia inginkan. Nah, apakah berarti dalam big reset ini tadi saya tangkap satu kata-kata ya, to be humble. Apakah ini sesuatu yang mendasar banget? Apakah ini harus terjadi bahwa orang yang mengalami reset itu harus merendahkan, kata firman Tuhan bukan cuma hati tapi diri. Istilahnya benar-benar take out all your status gitu. Apa yang kamu punya, apa yang kamu mengerti, mungkin kamu bahkan profesor sekalipun become zero. Is that what you're trying to say? Saya setuju dengan hal tersebut ya. Anda menggambarkannya jauh lebih bagus to become zero ya. Karena saya pikir itu memang tujuannya bahwa kita reset, namanya reset dikembalikan. Seperti kalau handphone reset to the factory setting. Factory setting ya. Back to that. Jadi kemudian kita seperti start from scratch lagi. From scratch lagi. Saya beritahu kepada anak-anak rohani, saya beritahu kepada orang-orang yang saya muridkan. Yuk belajar kembali, yuk kita re-educate diri kita. Kata itu muncul saya ulang-ulang bahwa kita perlu re-educate diri saya. Saya bersyukur punya istri yang sangat menguatkan, yang sangat mengerti, di mana waktu kita bersama-sama dalam keadaan tertekan, dia banyak memberi kekuatan dan masukan-masukan yang baik sekali buat kita hadapi semuanya ini. Ya, itu saya harus katakan terima kasih buat istri saya untuk hal tersebut. Itu hal yang luar biasa karena memang benar kita nggak tahu, kita nggak bisa bikin apa-apa. Nah, di spiritual anticipation ini kita belajar kembali untuk mendengarkan Tuhan. Dan ternyata selama pandemi ini saya beritahu, saya kemudian tarik kesimpulan. Selama pandemi ini Tuhan obral pewahyuannya buat orang yang mencari Dia. Wow. Dia kata gini, waktu masih 2020, 2020, wait for me, I'm filled with revelation. Saya mau datang karena memang selama kita belajar itu, wah benar-benar ada, ya itu seperti re-education lagi, kita seperti terbuka, oh ini toh yang seperti ini. So kita seperti gini, tinggal di rumah tapi berjalan dalam sebuah journey yang menyenangkan. Different spectrum ya.
Ya, different spectrum, correct. Di mana kita kemudian punya pengharapan yang bertumbuh, mimpi-mimpi yang diperbaharui, ada hal-hal yang kita pikir dulu tidak bisa terjadi, sekarang terjadi. So ya, saya kira itu yang kemudian Tuhan katakan kepada kita. Jadi saya kira kalau kita dalam keadaan sendiri, tertekan, jangan lupa bahwa Tuhan ada di situ untuk kemudian membangkitkan kepada kita kesadaran baru. Jadi kalau ada yang terjadi pada saya dan istri saya kira adalah kita dua sekarang punya kesadaran baru terhadap keluarga. Kita dua punya kesadaran baru terhadap pelayanan. Kita dua punya kesadaran baru terhadap orang-orang yang kita layani. Kita dua punya kesadaran baru terhadap pengharapan dan semuanya yang Tuhan percayakan buat kita. And for that, kita bersuka cita sekali. Wow, amazing. Nah, Bang Jo, Kak Ina boleh dong bagikan sedikit gitu dari pewahyuan-pewahyuan tadi yang overflowing, yang God gave to the two of you gitu. Salah satu yang kita dapat ya, secara khusus masuk tahun 2021 ya, kita dapat, saya dapat secara khusus kemudian saya share dengan istri saya itu Yesaya 55 yang kemudian kita sebut sebagai sebuah panggilan Tuhan untuk kita, sebuah panggilan, sebuah undangan untuk masuk dalam anugerahnya. Itu dia. Ini saya beritahu ya, selama kita pandemi ini, itu kita tidak pernah kekurangan makanan. Wow. Kita mengalami berkelimpahan makanan. Tapi kita kemudian harus bagi-bagi kepada orang lain. Wow. Kan kirim makanan bukan cuma dari Melbourne aja loh, dari Indonesia kirim makanan. Oh iya, wow. Ya, mereka maksudnya pakai mereka tahu yang di Melbourne, mereka kirim makanan ke kita. Jauh banget ngirimnya, tapi ini terjadi buat kita. Yang saya sebut dengan bahwa Tuhan seperti berkata begini di Yesaya 55 kan, come, hey, ini ada makanlah apa yang kamu tidak perlu bayar. Mari makan. Ini saatnya Tuhan mau berkata gini, hey, I will take care of you. Ya kan? Bayangkan kita kalau mau dibilang pelayanan, waduh sudah tidak ada pelayanan, nggak bikin apa-apa. Terus kemudian kita tahu selama pandemi, yang luar biasanya adalah di komunitas kita selama pandemi, orang lebih banyak yang diberkati. Saya juga heran di Indonesia dibilang menurut statistik orang kehilangan, pemasukan menurun, macam-macam. Kita enggak tuh, kita justru mengalami banyak sekali keberkatan secara finansial dan seterusnya. Yang saya mau katakan bahwa ya itu seperti Yesaya 55 itu, dari ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, dia berkata, come, eat and drink, makan dan minum di mejanya Tuhan, sebab inilah saatnya kamu belajar makan dari tangan Tuhan. Dan kami betul-betul menikmati hal tersebut. Dan bukan cuma itu, komunitas yang kami layani ini bersemangat untuk membantu ke sana dan kemari. Saya bisa melihat bahwa mereka betul-betul mengerti bahwa situasi sekarang adalah situasi yang saya katakan tadi itu. Kita perlu tetap mempertahankan integritas iman kita. Bahwa kita tidak hanya percaya untuk diri kita. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri. Kita mesti hidup bagi orang lain juga. Nah, Kak Ina mungkin bisa jabarkan tuh tentang tadi ada kata-kata yang beberapa kali disebut integritas dalam iman itu. Bagaimana caranya kita bisa membangun dan mempertahankan integritas itu tuh? Ya, saya percaya bahwa kita perlu hati kita suci ya, karena Alkitab bilang berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Suci di sini itu integritas sebenarnya. Jadi kita akan melihat, kalau hati kita penuh integritas, kita akan melihat kebaikan Tuhan. Kita akan melihat di dalam pelayanan kita bisa melihat Tuhan di situ. Kita dengan hati yang tulus tentunya. Saya yakin juga seperti pandemi COVID-19 ini atau COVID akademik ini, itu untuk memurnikan tentunya kehidupan kita. Supaya pelayanan kita dimurnikan, motivasi hati kita. Jadi kita melayani untuk siapa? Melayani bukan untuk diri kita, bukan untuk kebanggaan kita, tapi melayani kita mau lihat hati kita bahwa this is just for the Lord, untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya terlalu percaya bahwa kalau kita memiliki ini dalam kehidupan kita nggak hidup buat diri kita. Saya just dalam hal ini saya ingin sharing untuk bagikan bahwa sebenarnya kehidupan yang berbahagia itu adalah kehidupan yang hidup it's not for yourself, but
for God and for others, Amen. buat orang lain. Sehingga waktu kita melihat bahwa kita udah cukup, kita udah puji Tuhan. Kalau Tuhan sudah buat hal yang demikian buat kehidupan kita, why not? Bukan hanya kita memberi waktu kita kelimpahan, tapi memberi waktu kita kekurangan, waktu kita pas-pasan, kita memberi. Kita mau bilang, wow, itu yang sukacita yang melimpah sebenarnya dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan yang integritas terus terpancar di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin orang bisa memberi di dalam kelimpahan? Maksud saya bagaimana mungkin orang bisa memberi dalam kekurangan? Tapi mereka bersuka cita. How? Kayak janda yang di... Iya, di Sarfat itu misalnya. Iya. Karena memang tentunya bahwa seperti waktu janda miskin memberi daripada seluruh yang dia punya kan, baru Yesus janda ini. Ya, daripada orang kaya yang memberi. Tentunya itu karena apa? Yang nggak bisa ditipu adalah from our heart. Yang nggak bisa ditipu adalah di dalam kita sendiri. Kita memberi dari kekurangan kita. Kita memberi dan itu nggak bisa dibayar dengan uang, nggak bisa di compare dengan hal-hal yang kita bisa lihat dengan mata jasmani kita. Tapi kita bisa melihat there is joy inside of us yang kita bilang memang ini yang nggak seperti apa yang dunia berikan. Wow. Iya. Wow. Jadi itu ada istilahnya sesuatu yang out of this world lah. Maksudnya kita nggak punya kata-kata yang cukup untuk mendefinisikan how to, bagaimana kita bisa memungkinkan sekali kan. Paradoks banget gitu. Kamu kekurangan tapi kamu memberi, tapi hasilnya adalah kamu kelimpahan gitu loh. What do you think about that? So I think this pandemic is amazing ya. I mean karena pandemic ini menciptakan kesempatan buat kita, semua income menurun, pada saat itulah kita belajar memberi di dalam kekurangan dan tetap bersuka cita. Begitu ya Kak Ina sama Bang Jo ya? Ya, ada nggak kisah-kisah yang unik pada jemaat-jemaat kalian mungkin yang ada di Melbourne atau yang di Jakarta atau yang bahkan di Makassar? Silakan. Kalau misalnya ada sesuatu yang unik yang supaya kita semua inspired gitu. Terbanyak kisah-kisah yang kita temukan adalah kisah-kisah di mana orang bertemu Tuhan dalam kesendirian mereka. Waktu mereka belajar Alkitab, mereka kemudian menemukan bahwa ternyata Tuhan bisa berbicara kepada saya ya. Nggak harus lewat pendeta ini ya. Ternyata Tuhan bisa mempercayakan firman-Nya juga kepada saya. Jadi selama pandemi ini kita menemukan orang-orang itu menerima pewahyuan dengan cara yang luar biasa. Waktu mereka share, kita tahu ini adalah betul-betul dari pandemi akademi ini. Ini Corona Akademi benar, di mana mereka kemudian bisa mengeluarkan pemahaman-pemahaman yang fresh, yang bukan keluar dari stereotip, keluar dari mimbar dan bahasa teologi, tapi keluar dari hal-hal yang betul-betul menyentuh kehidupan. Menurut saya ini yang luar biasa. Seolah-olah di pandemi ini Tuhan berkata begini, hey, all of the people, ya, mereka semuanya, all of the saints are minister. Kamu diperlengkapi untuk itu. Seperti ada terjadi sebuah kebangunan baru bahwa tiba-tiba orang-orang percaya, orang-orang biasa, itu kemudian mulai menemukan pewahyuan dalam diri mereka. Dan buat saya, I'm more excited about this dibanding cuma sekedar terima uang, terima ini. Ada juga kesaksian mengenai pekerjaan yang hilang tapi menemukan yang jauh lebih baik. Ada teman-teman kita di Melbourne, ya, karena semua tutup, pekerjaan gak ada. Tapi kemudian mereka menemukan pekerjaan-pekerjaan yang betul membuat mereka tersenyum dan berkata, what I get now is better than what we had before. Jadi kemudian mereka berkata bahwa ini semuanya adalah perkara-perkara yang Tuhan bawa dalam kehidupan mereka. Alright, awesome. Ya. Oke, kita akan mendengarkan dulu jawaban doa ya. Nanti kemudian setelah itu kita akan kembali kepada kalian. Oke. Ya. Nah, pemirsa, ada seorang pemirsa yang bersaksi berkata, Shalom, good news, puji Tuhan. Tuhan telah menjawab pergumulan saya. 3 bulan yang lalu, mama saya kena serangan jantung karena memang sedang banyak pergumulan dalam keluarga kami. Tapi puji Tuhan, Dia Allah yang selalu menyertai umatnya. Jantung mama saya tidak sampai parah dan kakak saya juga mulai bertobat sehingga mama saya
mulai membaik keadaannya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa? Anda bisa hubungi kami di nomor yang tertera dan juga bisa melalui email ke doa@anugerah.net. Kita semua percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kita akan kembali lagi dalam Good News program. Banyak sekali testimoni-testimoni bahwa ternyata membawa kebaikan. Ada Corona Academy, ada pawaian yang luar biasa, ada COVID menjadi profit. Banyak banget ternyata. Nanti ujung-ujungnya Open your eyes, hear our good news for you. Good news for you. Spiritual Anticipation hanya di Good News program. Kembali kepada narasumber kita Bang Jo dan Kak Ina. Nah, mau minta kepada Bang Jo dan Kak Ina words of wisdom gitu ya. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita menghadapi masa-masa yang seperti sekarang ini. Silakan. Oke, you go first. Kalau saya akan berkata seperti ini. Krisis itu datang dan pergi. Tetapi kita tidak perlu takut dengan krisis. Sebab di dalam krisis justru Tuhan menyatakan dirinya kepada kita dan kita mengenal dia jauh lebih baik. Jadi kalau saudara mengalami krisis atau masalah, jangan cepat-cepat minta keluar. Tapi mintalah pengenalan akan Allah. Sebab mengenal Tuhan itu yang paling penting. banyak orang miss a point ya pada waktu ada krisis ya. Sehingga mereka tadi like you said harusnya kayak orang nyelam gitu ya. Go deeper and try to see, open up your eyes to see the corals are nice gitu. Betul. Asal jangan lupa bawa tabung oksigen kan. Ya? Tabung oksigen. Karena masalahnya orang tuh gini, mereka bilang hindari krisis. Yeah. Kalau saya hadapi krisis. Yes, Di tengah krisis kita akan mengenal, kan itu udah janji kan, pasti ada jalan keluar. Yang paling penting kenali dia. Yeah. Jadi kalau kena masalah atau krisis jangan cepat minta keluar. Mintanya mengenal Tuhan lebih dalam lagi gitu. Keren. Tuhan ini kayak tabung oksigennya berarti. Nah, itu. Ya. Keren. Bagaimana dengan Kak Ina? Words of wisdom from you? Tidak perlu takut pada apa yang tidak kita ketahui. Karena pada saat kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan melihat bahwa kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Dan we don't have to be afraid. Karena Tuhan yang in charge everything dalam kehidupan kita. Dia take control everything. So, Alright. we don't have to be afraid. Awesome. Yeah, Thank you praise the banget. Lord. Kami sangat diberkati loh. Ini akhirnya Thank bisa you. mampir di Good News program. Dan hopefully one day soon we are going to be able to visit Melbourne. Yeay. Alright. Salam untuk teman-teman di sana ya. Pasti. Yang ada di Melbourne juga untuk jemaat-jemaat yang menyaksikan yang ada di Indonesia, Makassar, Toraja, Jakarta. Kita percaya bahwa kebersamaan pelayanan kalian bersama dengan kami ini kita terus mengiring kerajaan surga sampai ke ujung bumi. Amin, amin. Alright, terima kasih. Kita akan dengar satu you. sedikit, saya akan mau share firman Tuhan ya, puji Tuhan. Nah saudara, kata-kata anticipation itu berarti mengantisipasi sesuatu yang ada di depan kita. Ini jelas banget gitu. Nah saat ini tentunya setelah kita melewati masa pandemik ini 1 tahun, ini pada saat recording diambil pada bulan April 2021. Saya tidak tahu kapan Anda menyaksikan ini, mungkin aja I'm saying hi to you di tahun 2023 atau 2025 apapun juga. Karena firman Tuhan juga tetap iya dan amin. Kapanpun juga dia adalah Tuhan yang memegang waktu dan musim. Nah berbicara tentang antisipasi tentunya manusia mempunyai satu cara pandang yang sangat terbatas sekali. Nah sebagai seorang pribadi saya mungkin hanya bisa melihat 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tetapi Tuhan tuh kayak suatu menara, Tuhan kan maha hadir, dia maha tahu dan pandangannya itu enggak rabun. Saya pegang kacamata ini bukan cuma aksesoris tapi kalau saya ngelihat gini enggak kelihatan. Dulu padahal kalau saya lebih muda atau masih kecil saya ngelihat gini enggak jelas. Kalau sekarang saya ngelihat gini jelas, cuman kan aneh nih bacanya gini ya. Saya baca seperti ini dan di sini dengan jelas saya bisa melihat bahwa tertulis. Saya mengutip Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 8 di sini berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga.
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini menarik sekali, rupanya bukan cuman Tuhan menghendaki kita untuk tadi yang kita udah katakan nih bersama dengan narasumber Bang Jo dan Kak Ina, bahwa kita harus seperti orang nyelam dalam gitu ya. Tetapi pada waktu kita nyelam, kita nggak perlu panik, kita nggak perlu takut. Karena kalau kita takut, kamu nggak bisa menikmati. Kadang-kadang pada waktu kita misalnya mau sepedaan, mau nyelam, mau ini, mau bawa mobil. Kalau kita ketakutan, you are entertaining your fear. Kamu cuman berurusan dengan ketakutannya. Sedangkan yang kita mesti lakukan adalah enjoy. Saya punya pengalaman nih. Secara pribadi saya nggak suka naik roller coaster. Karena takut. Ya. Apalagi waktu saya lebih kecil, saya lebih muda, saya timid banget gitu. Takut ketinggian. Ya kayaknya udah frozen banget. Pernah ngalami nggak? Ya. Nah jadi waktu suatu kali saya ada di theme park gitu ya. Tempatnya keren banget, namanya Six Flags Magic Mountain. Itu coba cek deh. Itu kayak Disneyland tapi semua permainannya gila banget gitu. Nah pada waktu naik itu teman saya udah ngomong, salah satu key atau kunci pada waktu kamu naik roller coaster adalah open your eyes. Gitu. Saya nggak percaya, saya takut banget gitu. Takut kayaknya frozen banget gitu, kayaknya tegang banget. Nah tetapi setelah 2 kali 3 kali ride yang berbeda, saya mulai mencoba ngintip nih gitu ya. Dan ternyata tahu nggak, naik roller coaster pada waktu di ketinggian itu bagus banget. Nah pada waktu saya mulai mendapatkan itu, I started to open up my eyes. Saya mulai melihat, keren banget nih ya. Ada kunci yang saya dapetin bahwa ternyata kalau kamu naik roller coaster supaya tidak terlalu ketakutan, ya istilahnya gini loh, harus buka mata dan ngelawan ketakutan itu, nggak ada cara yang lain, itu yang pertama. Yang kedua, jangan melihat di titik yang paling dekat. Karena apa? Speednya kencang banget. Karena semakin kencang speed itu kita nggak bisa menikmati. Dan yang ketiga yang saya lakukan adalah lihat jauh ke depan. Pada waktu saya mulai melihat jauh ke depan, saya mulai melihat bukan cuman masalah yang ada di depan mata saya. Tetapi saya mulai melihat bahwa hey, this is nice, this is beautiful. Nah saya rasa Tuhan juga mau berkata seperti itu kepada kita. Bahwa ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang kita nggak bisa tackle atau handle. Karena kita sangat terbatas. Kita ada banyak sekali teori-teori, ada teori konspirasi dan yang lain-lain yang membuat ini semua terjadi. So be it. Ya sudah, maksud saya gitu. Tetapi tahu nggak apa yang direka oleh iblis itu dapat Tuhan pakai, ada plot twist yang iblis nggak tahu. Bahwa Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Nah ternyata di masa-masa seperti ini udah banyak sekali testimoni bahwa ternyata membawa kebaikan. Ada Corona Academy, ada pawaian yang luar biasa, ada COVID menjadi profit. Banyak banget ternyata nanti ujung-ujungnya Tuhan tetap dipermuliakan. Amin. Ada amin gak? Nah makanya itu sekarang ya antisipasi yang perlu kita lakukan. Kami mendorong pemirsa sekalian. Jangan lagi untuk melihat pandemik. Bukan gak boleh berhati-hati, tetap jaga protokol kesehatan. Tetap kalau misalnya mau terbang gak punya pilihan tetap harus di swab atau PCR. No choice, just do it. Oke, jaga jarak yang baik. Semoga nanti setelah kita sampai vaksin, kita berdoa bersama-sama. Anda yang belum pernah kena COVID, gak kena COVID. Amin. Amin. Ya. Nah tetapi kita harus mulai mengantisipasi jauh ke depan, what is next setelah pandemic. Stop thinking about pandemic. Pandemic udah, we are in it. If you are in it, you cannot anticipate anymore. Too late. So, mulailah berdoa. Nah yang keren nih, kalau kita punya Tuhan nih. Kalau lu punya Tuhan di rumah, atau lu punya Tuhan dalam hati lu. Tahu nggak, Tuhan bisa kasih bisikan-bisikan sesuatu yang iblis nggak bisa tahu, atau kedagingan kamu nggak tahu. Bahwa Tuhan bisa kasih tahu what is ahead of you. That's right. Ya, apa yang akan terjadi di masa akan datang Tuhan tahu dan Tuhan pegang waktu kayak orang pakai remote control tinggal fast forward ke depan
10 tahun ke depan ada apa, 3 tahun ke depan ada apa, Tuhan bisa kasih bocoran kepada kita. Anda yang lihat misalnya ini di tahun 2023 atau 2025, you mark my word. You are going to see how God has been dealing all this graciously. Dan Tuhan gak pernah lepas kendali. Amin. Ya, jadi sekarang kalau kamu nonton di tahun 2021, mulailah berpikir Tuhan kasih bocoran, kasih saya hikmat. What is ahead supaya saya bisa antisipasi sesuatu yang berguna luar biasa. Supaya saya punya head start. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amen. Kita memang terbatas. Mungkin kita harus pakai kacamata plus atau pakai kacamata minus. Mungkin kita cuma sementara ada di rumah. Tetapi do not be afraid. Karena apa? Di sini dikatakan jangan khawatir. Nyatakanlah segala hal keinginanmu. This is talking about relationship. Your attention bukan lagi kepada apakah kamu sekarang abundance dalam keuangan atau kekurangan. Tetapi to God. Karena dia yang mempunyai pegang kendali ini. Nyatakanlah dalam hal berdoa, permohonan dengan ucapan syukur. Nah, itu juga yang keren banget nih. Apapun kondisi saudara termasuk the worst situation, kondisi terburuk sekalipun dalam kehidupan yang orang bahkan tidak pernah pikirkan. Ayat 7 tertulis damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati. Saudara sekalian, it's not about the money, it's not about your poverty, it's not about you losing your business. Maaf nih, bukan bahkan tentang keluarga saudara sudah meninggal, saudara sudah mungkin pernikahanmu kandas dalam perceraian, your relationship mungkin saudara ditinggal oleh pacarmu, saudara mungkin kau jomblo, it doesn't matter. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Dan ayat 8 dengan jelas dan seterusnya, pikirkan hal-hal yang mulia itu. Bagaimana dengan Anda? Pemirsa sekalian, ada yang berkati enggak? Ini topik bagus banget. Saya sangat menyarankan Anda untuk berulang setiap kata-kata daripada apa yang narasumber katakan tadi itu dengar berulang tuh bagus banget. Dan jangan lupa terapkan. Karena diberkatilah mereka yang bukan cuma menjadi pendengar yang setia, tetapi mereka yang menjadi pelaku setiap kebenaran firman Tuhan. Amen. Anda diberkati? Yuk kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur sekali Tuhan, berdoa untuk setiap pemirsa sekalian. Kami berterima kasih karena Engkau Tuhan pemilik waktu. Sehingga kami bisa mengantisipasi apa yang bahkan kami enggak tahu. Tuhan terima kasih untuk hari-hari ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Engkau selalu menyediakan tepat pada waktunya. Bahkan Tuhan berdoa untuk Bang Jo dan istrinya dan JC Tuhan dan BJ. Engkau jamah mereka, Engkau buat mereka luar biasa lebih daripada apa yang mereka udah pernah lakukan sebelumnya. Dan juga untuk para pemirsa Good News Program, kami melepaskan berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan saudara. Bahwa Tuhan sanggup bekerja mendatangkan kebaikan. Dia tidak meninggalkan saudara. Dan dia sedang mempersiapkan hal-hal perkasa dan besar. Bahkan melebihi kapasitas dan kemampuan saudara. We bless you. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan pemirsa, satu kebersamaan yang luar biasa hari ini. Kami percaya Anda diberkati sama seperti kami juga diberkati di studio. Kita akan jumpa lagi ya di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Kalau Anda diberkati dengan topik ini jangan lupa ya support kami, subscribe, Anda juga like, berikan komentar bagaimana episode ini berdampak buat kalian dan tentunya ada banyak episode dalam Good News Program, tinggal cari di playlist kami, cocokkan karena ini semua Tuhan gunakan untuk memperkaya kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Amin. Terima kasih Bang Jo dan juga Kak Ina, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News Program atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami. Sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya.
Sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.